Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kesti TT KKDH Banten Indonesia. Satu balik, satu tegak, satu tujuan. Luar biasa, masih hafal dan harus selalu hafal. Bapak Ibu sekalian, para pendekar, para pelatih, para murid Kesti TT KKDH Banten Indonesia yang dalam kesempatan ini sedang latihan bersama di tempat yang telah disepakati, yaitu di kediaman Abah Nyamer, Kampung Sukajaya, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Yang alhamdulillah satu-satunya DPC yang telah terbentuk, dan insya Allah nanti kita lantik pada tanggal 10 November 2022 ini, pas bertepatan dengan hari ulang tahun Kesti TT KKDH Banten Indonesia yang pertama. Insya Allah kita meriahkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, putra putriku sekalian, wabil khusus tuan rumah dan sekaligus sebagai ketua DPD Kesti TT KKDH Kecamatan Labuan beserta ibu dan keluarga. Di sini banyak para tokoh, alhamdulillah ada dari berbagai macam wilayah, dan tentu semua tidak saya sebut satu persatu. Saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini malam Minggu sudah masuk kepada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 00.35. Luar biasa, para pendekar, para pelatih, para guru besar, para pimpinan Kesti TT KKDH, wabil khusus DPD Kecamatan Labuan ini, beserta para tokoh dan guru besar, juga para pelatih dari berbagai macam wilayah hadir di tempat ini sampai jam 00.35. Luar biasa. Mohon maaf saya terlambat datang karena pertama hari ini kegiatan takziah dan menyolatkan ulama besar Pandeglang, Abah Kiai Haji Injang Arif bin Kiai Haji Abdul Arif di Kampung Warung Pantok, Desa Kadudodo, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Setelah itu berangkat ke Cirinten, Kecamatan Cirinten, bertepatan di depan kantor Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, organisasi Perpam, deklarasi pengurus tingkat kecamatan sekaligus tingkat Kabupaten Lebak, dan santunan anak yatim. Dari situ kita lanjut silaturahmi ke pondok pesantren Al Nurul Ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Lebak juga. Dari situ langsung berangkat ke tempat persiapan di kota Lerangkas, yang insya Allah besok jam 8 pagi saya sudah di Gedung Multatuli Kabupaten Lebak dalam rangka menghadiri acara forum tali silaturahmi FSLTP yang menyelenggarakan santunan anak yatim. Insya Allah besok sekitar 2.000 anak yatim di kota Rangkas atau Kabupaten Lebak. Setelah itu acara, dan tadi terakhir ditelepon oleh Abah Eli, masih di markas besar Kesti TT KKDH Banten Indonesia, karena ada tamu panitia sepak bola dari
Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Diperkirakan 1 jam dari markas besar KSDT KKDH nyampe ke sini, tapi alhamdulillah cuma 40 menit. Luar biasa. Luar biasa perjalanan dari markas besar KSDT KKDH Banten Indonesia di Pandeglang nyampe ke sini cuma 40 menit. Luar biasa, alhamdulillah. Kenapa? Karena menghitung waktu yang begitu larut malam, khawatir adik-adik dan para guru sekalian sudah tidak tahan menanti. Tapi inilah fakta dan bukti nyata bahwa kader KSDT KKDH Banten Indonesia tak pernah kesal menunggu, tak pernah capek berlatih, setia, karena memang tagline-nya satu caleg, satu tekad, satu tujuan. Dengan demikian, perihal rencana deklarasi, insya Allah sekitar tanggal 5 nanti saya akan mengadakan rapat khusus. Mungkin para kesepuhan akan saya ajak bicara, akan saya ajak rapat ke tempat yang tidak terganggu oleh siapapun. Karena kita harus merencanakan segala sesuatu dengan matang. Waktu 1 bulan ini bukan hal yang lama, tapi sebentar. Namun meskipun waktu sebentar, karena memang kesiapan sudah berlatih siang malam di pelosok-pelosok, baik Abah Eli maupun yang lain-lainnya, insya Allah hasil bapak-bapak melakukan pelatihan di setiap pelosok nanti akan kita sahkan secara hukum. Dan insya Allah saya kalau sudah deklarasi akan membentuk pengurus di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia. Bahkan sudah ada yang siap menjadi pengurus perwakilan di salah satu negara. Sehingga ke depan kalau sudah deklarasi, saya akan sounding kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar para pelatih ini resmi menjadi guru-guru silat sesuai tingkatan sekolah. Ada yang melatih nanti di sekolah dasar, di SMP, atau di MI, atau di MTS, di Aliyah, atau di SMK, atau di SMA. Resmi delegasi KSDT KKDH Banten Indonesia yang mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena dalam KSDT KKDH ini, itu bendera saya cetak dihejah satu persatu. DPP, Dewan Pimpinan Pusat, KSD Kebudayaan Edukasi Silat Tari Indonesia, TTKKDH BI Cimande Tarikolot Kebonjeruk Hilir Banten Indonesia. Dengan adanya kalimat edukasi, pendidikan, pelajaran, pelatihan dan sebagainya, tentu kita harus bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan di seluruh pelosok, di seluruh Indonesia, di seluruh kampung dan setiap desa. Tentu ada beberapa sekolah-sekolah yang sama. Mudah-mudahan dengan rencana pemerintah bahwa tidak ada honorer ke depan, tapi bagi guru-guru silat kita upayakan untuk diakomodir karena kita berdiri berdasarkan aturan sesuai dengan regulasi yang ada. Dari mulai rapat-rapat tutup sampai kepada akta notaris dan berikutnya SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, sah, bahkan kita upayakan untuk menjadi kurikulum latihan bela diri di setiap sekolah dengan kategori olahraga utama. Kenapa olahraga utama? Pertama, kita menunjukkan bahwa kesiapan membela diri, membela bangsa dan membela negara. Juga kita dapat menunjukkan kita ini pelaku seni, bisa tari dan bisa sebagainya. Jadi jangan berkecil hati. Kita ini baru tumbuh dan insya Allah pada saat deklarasi HUT yang pertama, nanti mereka akan melihat bahwa keseriusan kita sesungguhnya didasari oleh niat dan didukung oleh fakta-fakta yang sah, yaitu akta notaris dan SK dari Kementerian Hak Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, saya baru bicara, apakah ini tidak bisa diplester atau memang maunya tanah saja. Tapi kalau mau meningkat, insya Allah kita agendakan bahwa tempat latihan ini untuk bisa kategorinya layak. Pertama. Kedua, insya Allah, mak mana mak? Mak didinya. Mak jam kopi mah setiap malam minggu. Yo tanggung jawab. Jadi untuk gula kopi mah insya Allah walau 200.000 mah kuyoyo bertanggung jawab mah kopi mah. Jadi lama mereka latihan, bapak-bapak dan adik-adik atau anak-anakku sekalian ulah mikiran kopi disadiakeun cai manimba jadi dia mencatat ke cai namanya cai manimba bae naheun babari gula kopi tanggung jawab yoyo sujana. Tah kupingkeun ku sadayana. Ini di DPD Kecamatan Labuan. Begitu pula nanti kalau latihan bersama di mana, umpama pindah-pindah. Umpama malam minggu ini di sini. Nanti kalau memang mau bergilir di mana, biar satu sama lain wabil khusus di wilayah DPD se-Kabupaten Pandeglang, se-Provinsi Banten, bahkan insya Allah murid-murid yang terbaik nanti ketika ada kegiatan di luar provinsi, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan sebagainya, kita ajak. Itu pasti tepuk tangan. Dan 1000% Yoyo Sujana serius untuk membesarkan Kesti TTK Banten Indonesia. Ulah khawatir. Berlatih dengan giat, dengan talenta, dengan konsentrasi yang terbaik, nanti kita bawa kemanapun agar prestasinya bisa dilihat oleh semua kalangan, sehingga ketika kita berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menampilkan ini loh ciptaan Kesti TTK Banten Indonesia, baik dari paguron mana, dari DPD mana, apakah dari yayasan dan sebagainya, yang terbaik kita ambil. Dan saya mohon kepada para kesepuhan semuanya untuk dapat memaklumi saya ketika jarang hadir di tempat latihan bersama. Kenapa? Saya masih sebagai wakil rakyat yang harus melaksanakan tugas sebagaimana wakil rakyat. Karena kalau ada tugas-tugas inti tidak saya laksanakan, kategorinya saya lalai dalam melaksanakan tugas. Tugas saya sebagai wakil rakyat bisa ditempuh. Tugas saya sebagai Ketua Umum DPP Kesti TTK Banten Indonesia selalu terlihat serius, dan saya saat ini periode kedua jadi anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat. Insya Allah 2024 mendatang saya akan terdaftar sebagai calon anggota DPR RI Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Setelah kita melaksanakan pemilihan pada bulan Februari 2024, kita milih presiden dan milih anggota DPR, baik DPR Kabupaten, Provinsi, Pusat, DPD RI. Setelah presiden dan DPR terpilih dilantik, maka barulah dibuka pendaftaran calon gubernur dan calon bupati Pandeglang. 2010 Yoyo Sujana eleh calon bupati Kupairwan. Mudah-mudahan 2024 Yoyo Sujana bisa jadi bupati Pandeglang. Maka dengan itu kader-kader yang terbaik akan saya bawa, guru-guru besar yang terbaik akan saya bawa, para pelatih, pimpinan di semua tingkatan akan selalu bersama saya. Dan insya Allah nanti setelah deklarasi
kita tertibkan semuanya, baik atribut dan keanggotaan. Insya Allah anggota yang real, sah, sesuai dengan keaktifannya, kita akan daftarkan untuk menjadi peserta asuransi. Biar dalam kelalaian dan musibah dapat tercover. Insya Allah Yoyo Sujana bertanggung jawab. Perlu diketahui bahwa sebelum deklarasi nanti 10 November, saya sedang berupaya untuk merubah data-data baik dari mulai pendiri sampai pengurus DPP Kesti TT KKDH Banten Indonesia. Kenapa? Kita perlu keseriusan, bukan hanya ingin menyantumkan nama ketika Kesti besar mereka mengaku merdeka atau dan sebagainya, pahlawan dan sebagainya. Bapak-bapak, para kesepuhan dan adik-adik anak-anakku yang aktif, malah oleh mereka akan dianggap, apa sih kamu? Saya tidak akan seperti itu. Bapak-bapak yang rajin, yang setia akan menjadi yang terdepan bersama-sama saya. Karena itu nanti mohon petunjuk Kak Iwan, Mbah Eli, Abah Banjir dan semuanya, Abah Nyamel, Abah Ning dan Bapak Ibu sekalian, untuk menetapkan kepengurusan yang sesungguhnya kita bicarakan nanti ketika ada waktu khusus. Alhamdulillah Kak Iwan juga sahabat saya, saudara saya, selalu komunikasi dan dapat membuktikan bahwa atas kesepakatan dan kebersamaan terbangun, sehingga pertama yang tercipta kepengurusan DPD Kesti TT KKDH di wilayah Kabupaten Pandeglang, di Provinsi Banten, bahkan di Nusantara, pertama kali adalah DPD Kesti TT KKDH Kecamatan Labuan. Insya Allah menjadi contoh bagi DPD kecamatan lain nanti, sehingga persaingan sehat, menunjukkan prestasi, dan yang berprestasi itu kita selalu pupuk, yang belum berprestasi selalu kita latih, selalu kita bina, agar ketika terjadi kerjasama antara Kesti TT KKDH Banten Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sudah siap melatih. Takbir. Kita sudah siap melatih. Dan anak-anakku, adik-adikku, karena nanti kalau melatih di sekolah-sekolah dengan kategori resmi, serta merta dibarengi oleh prosedur dan persyaratan yang ada. Ijazah sekolah tetap ditempuh. Kalau sudah kelewat tua yang belum sekolah, masih berlaku dari mulai paket A setingkat SD, paket C setingkat SMP, paket B setingkat SMP, paket C setingkat SMA. Jadi kalau bapak-bapak yang siap menjadi pelatih, guru-guru di setiap sekolah nanti, mohon dipersiapkan dari sekarang. Nanti diagendakan, didaftar Kak Iwan masing-masing DPC yang tidak mempunyai ijazah, kita akomodir, kita bekerja sama dengan PKBM agar bisa didaftar dari mulai sekarang. Ketika gebyar terwujud cita-cita kita untuk bermitra bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sudah siap siaga. Karena walau bagaimanapun kita harus sejajar dengan mereka-mereka yang punya legalitas formal ijazah. Dari mulai SD, SMP, minimal sampai SMA, dan lebih bagus sampai ke tingkat perguruan tinggi, karena tidak menutup kemungkinan yang sesuai dengan kriteria bisa menjadi pelatih di kampus-kampus. Karena walau bagaimanapun kita harus dari mulai sekarang merancang, mempersiapkan agar bisa menunjukkan Kesti TT KKDH Banten Indonesia menjadi mitra pemerintah
dan dapat melatih generasi-generasi yang lebih bagus. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.